Pesta rakyat dan karnaval akbar akan digelar esok hari di Bilangan Monas hingga Semanggi bertepatan dengan HUT RI ke-80. Dan untuk mengetahui persiapannya, kita akan langsung bergabung dengan Putri Demes, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Demes. Demes, pastinya Bilangan Monas dan juga sekitarnya akan menjadi salah satu titik pusat acara HUT RI besok. Bagaimana persiapannya sore hari ini? Selamat sore Ayu, saat ini situasi di kawasan Monas ini sudah mulai ramai. Di belakang sayup-sayup terdengar ada geladi resik sedikit ya Ayu, karena di panggung utama yang ada di Monas ini nanti akan disiapkan untuk pesta rakyat yang rencananya akan dilakukan pada esok hari 17 Agustus mulai dari pagi, mulai pukul 8 atau 9.30 di kawasan Monas ini sudah dimulai dan nanti akan terbagi dalam 2 sesi. Jadi ada di pagi hari dari jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian dilanjutkan lagi di sore hari setelah penurunan bendera merah putih. Saya akan tunjukkan sedikit kepada Anda Ayu situasi saat ini di lapangan Monas. Jadi nanti di kawasan Monas ini adalah panggung utama yang nanti akan diisi dengan berbagai hiburan dari band ataupun musisi nasional, dan kemudian selain dari panggung utama ini nanti di sekitar kawasan Monas ini nanti akan ada berbagai hiburan untuk rakyat, mulai dari lomba-lomba, kemudian juga akan ada foto, kemudian nanti akan ada video mapping yang ada di Tugu Monas nanti di malam hari terbagi dalam 2 sesi, kemudian juga ada water fountain ataupun atraksi air mancur warna-warni yang nanti akan ada di kawasan Monas ini pada malam hari selama 17 dan juga 18 Agustus di 2025. Jadi ada berbagai hiburan dan saya akan tunjukkan kepada Anda juga Ayu, ada yang berbeda untuk tahun ini. Walaupun mungkin tahun lalu pesta rakyatnya masih sama, tetapi ada sedikit yang berbeda di tahun ini, yaitu adanya mobil-mobil karnaval yang nantinya rencananya akan membawa para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk berkeliling, dimulai dari Monas sampai dengan kawasan MH Tamrin dan juga Sudirman di Jakarta Pusat. Dan saat ini situasinya seluruh mobil karnaval yang mewakili kementerian lembaga, jadi jumlahnya ada 40 lebih sesuai dengan jumlah kementerian lembaga, ini mereka sedang bersiap untuk esok hari. Situasinya berbagai tema yang sudah disiapkan oleh seluruh kementerian lembaga untuk masing-masing mobilnya. Di sini ada Kementerian BUMN. Ini ada temanya tentu saja mendukung BUMN yang ada di Indonesia. Kemudian nanti kalau saya melihat Mensesnek tadi temanya adalah Garuda, begitu ya, burung Garuda. Ada Kementerian Agama, ini ada bangunan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada Mendikdasmen, ini ada topi SD-nya, begitu. Nanti lengkapnya kita akan lihat kemeriahannya esok hari karena ini masih belum selesai. Tapi kita ingin tahu lebih lanjut kelanjutannya ya. Ini selamat sore, saya sudah bersama dengan salah satu vendor kreator dari mobil karnaval dari Kementerian Pariwisata nih. Dengan Mas siapa? Dengan Yoga. Mas Yoga, pengen tahu ini kalau dari Kementerian Pariwisata temanya apa sih sebenarnya, Mas? Untuk Kementerian Pariwisata sendiri temanya itu finisi dengan aluran ombak-ombak ini. Coba kita lihat ya Mas Yoga. Nah ini boleh dijelaskan berapa luasnya, kemudian berapa lama bikinnya nih Mas, silakan Mas. Luas sendiri ini 12 meter kali 6 dan tingginya sendiri dari ground ini 4 meter. 4 meter itu maksimal ya gitu kan, dan pengerjaan ini udah hari keempat dari hari Rabu gitu kan. Dan ini akan berlanjut sampai besok siang, tapi mudah-mudahan maksimal di malam hari ini kami sudah menyelesaikan semuanya final. Oke, ini jadi kenapa yang dipilih, ini kita kesini ya Mas Yoga, kenapa yang dipilih temanya pinisi nih kalau Kementerian Pariwisata, ingin menampilkan apa? Memang ini arahan dari Kementerian Pariwisata sendiri, temanya ingin finisi, serta memang kami mengkonsepkan itu dari awal dan diputuskan oleh kementerian sendiri untuk mengambil tema pinisi ini. Nah ini menjadi salah satu, kalau kita lihat sejarah ya, kapal pinisi ini digunakan di beberapa daerah di Indonesia Timur juga digunakan, bahkan sampai sekarang mungkin masih digunakan sebagai kapal wisata begitu ya, masih nyambung ya. Oke, nah ini ada berapa pekerja Mas yang sudah bekerja? 30 orang. Betul, 30 orang, karena kami dari vendor konstruksi, kami tidak hanya Kementerian Pariwisata saja, ada 2 yang kami tangani. Dari Kementerian BKPM sendiri itu kami tangani juga. Jadi kemungkinan kurang lebih 35 orang 24 jam bekerja dari 4 hari kemarin.
Gitu. Kalau saat ini nih, sekarang pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, sudah berapa persen kalau yang di samping kita ini? Untuk Kementerian Pariwisata sendiri sudah kurang lebih 85%. Sekarang lagi pengerjaan lighting serta LED pemasangan. Mudah-mudahan di malam hari ini kami akan mencoba untuk mengetes dari lampu-lampunya nanti gitu kan. Karena memang acaranya nanti kan malam untuk besok hari gitu kan. Jadi kami mudah-mudahan ini akan selesai di malam hari ini. Ada kesulitan mungkin selama proses pengerjaan selama kurang lebih 1 minggu ini karena mungkin kalau lihat cuaca juga cukup banyak hujan begitu ya Mas, atau seperti apa nih? Untuk kesulitan sendiri di awal ya, di hari-hari awal kemarin di hari Rabu itu sempat hujan, kami terkendala karena memang waktu di awal itu truk kami ini posisinya di luar gitu kan, jadi pengerjaannya kami ke hold 1 hari, tapi alhamdulillah mungkin dari hari yang kedua sudah dipasang tenda, kami langsung mengerjakan semuanya gitu kan, untuk proses dari awal sampai sekarang ya ini hasilnya sekarang. Oke, jadi nanti rencananya karnavalnya akan membawa menteri langsung. Betul. Dan akan kelilingnya ke mana rutenya? Untuk rute sendiri diinfokan dari Monas akan keluar melalui Patung Kuda, HI sampai Semanggi, nanti putar balik sampai GBK. Kalau nggak salah di pintu timur nanti finishnya di sana. Baik, kita mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja kembali Mas Yoga. Semoga lancar persiapannya sampai esok hari. Terima kasih, selamat sore. Ya, ayo kalau kita lihat memang seluruh kementerian ini mengapa kemudian membuat mobil karnaval. Kalau kita mengutip dari PCO kemudian juga dari Mensesnek ini menyebutkan ini ingin menggambarkan 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga seluruh kementerian yang membuat mobil karnaval ini ingin menggambarkan capaian kerja dari masing-masing kementerian, lembaga dan masing-masing. Ini menampilkan kalau kita lihat ini sepertinya menunjukkan hewan dengan dedaunan. Ini juga sesuatu yang unik begitu ya Ayu, dan juga masih banyak mobil yang lainnya yang nanti akan berkeliling seperti disebutkan tadi oleh Mas Yoga dari vendor yang nanti akan berkeliling, dibuka mulai dari Monas, nanti akan diantarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para menteri akan naik di masing-masing mobil. Selain daripada karnaval ini, Ayu, tentu saja yang berbeda di tahun ini adalah adanya rencana untuk pesta rakyat yang ada di halaman Istana Negara sendiri yang akan dimulai nanti setelah penurunan bendera, atau nanti upacaranya akan dimulai esok sore di pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Selain itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tentu saja karena ada sejumlah ruas jalan yang digunakan untuk karnaval dan juga pesta rakyat di sepanjang MH Tamrin dan juga kawasan Monas. Hati-hati terhadap rekayasa lalu lintas, nanti akan ditutup secara situasional di kawasan Monas. Tentu saja Medan Merdeka Utara, Timur, Barat dan juga Selatan ini nanti akan ditutup secara situasional pada saat kirap bendera dan juga karnaval di malam hari. Selain itu nanti kalau di luar jam tersebut sebenarnya masih bisa berlaku normal atau para pengendara ini masih bisa menggunakan kendaraan di ruas-ruas tersebut. Kemudian juga ada sejumlah lapangan parkir yang sudah disiapkan juga oleh Dishub DKI Jakarta, yakni ada 17 kantong parkir yang nanti sudah disiapkan yang bisa memuat belasan ribu kendaraan di sepeda motor atau roda 2 ini sampai 5.000 lebih, demikian juga mobil atau kendaraan roda 4 milik pribadi. Namun kita tentu saja Ayu ingin menghimbau kepada masyarakat yang ingin menikmati pesta rakyat yang digelar secara gratis ini, tentu saja dengan kendaraan umum. Ya, ini ada sejumlah, ya kita sudah bersama, ini ada para menteri yang langsung menyimak ternyata. Selamat sore Bu Mutia dan juga Bu Sri Mulyani, ini kayaknya sudah persiapan mau memantau mobilnya masing-masing. Ya. Rencananya nanti akan kemana nih Bu untuk karnaval? Oh, kalau rutenya kita dari Monas nanti ke HI ya, Mbak ya? Ya, tahu. Kita lihat aja karena senang. Kalau saya sih ingat kayak masa SMA dulu kayak gini, 17 Agustus menghias mobil, pawai dan dilombakan. Jadi memberikan masa lalu yang menyenangkan waktu SMA. Jadi kalau Bu Sri, Menteri Keuangan, ini Kementerian Keuangan temanya apa mobilnya? Temanya bendahara negara, pengelola bendahara negara. Boring sih.
boring tapi menentukan ya Ibu. Ya kalau Bagus, punya saya nggak boring, nggak boleh bilang boring, bagus. tentunya juga kreasi anak bangsa ya Ibu ya. Ya, semuanya berkolaborasi untuk menunjukkan masing-masing kementerian apa-apa yang menjadi tema mereka. Kalau Ibu Mutia, Komdigi, temanya apa ini? Ya, aku juga waktu kecil ingat kita di jalan raya ngelihat karnaval. Jadi ini menurut aku reminiscing ya, ingat masa kecil. Dan senang sekarang kalau waktu kecil nonton, sekarang terlibat langsung untuk membuat suguhan yang menarik bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan Komdigi bisa, mudah-mudahan amin bisa dapat perhatian dari masyarakat. Kita temanya digital, jadi nanti akan ada hal-hal yang terkait digital. Masih rahasia, nanti besok kita akan lihat. Sampai besok ya, datang semua. Ya, baik Bu Mutia, ini kalau digambarkan kementerian mengapa kemudian membuat karnaval ini, karena ini sesuatu yang baru di tahun ini ya, kalau tahun lalu tidak ada seperti ini, kenapa? Ya, itu inisiatif dari Bapak Presiden untuk kita bisa connect dengan masyarakat ya. Mungkin kalau menyampaikan masing-masing kementerian lembaga selama ini melalui berbagai media, sekarang dalam rangka 17 untuk sekarang bisa langsung reaching out, dan mungkin juga bagus menguji kreativitas masing-masing kementerian. Untuk ini kan 80 tahun, jadi temanya adalah maju, berdiri, dan sejahtera. Jadi ini ditunjukkan bagaimana masing-masing kementerian bisa berkontribusi terhadap kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri dan juga Bu Mutia. Tentunya kita berharap ini bukan sekedar simbol, melainkan juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo sesuai dengan tema tahun ini, yakni 80 tahun ini berdaulat, kemudian untuk Indonesia maju dan rakyat sejahtera. Kembali ke Anda, Ayu. Ya, saya jadi nggak sabar melihat kira-kira besok ada mobil-mobil karnaval, temanya apa saja. Dan pastinya untuk Anda yang ingin melihat secara langsung boleh datang ke Bilangan Monas, kemudian nanti akan berlanjut ke Semanggi dan juga akan finishnya di GBK untuk di malam hari ya pemirsa. Terima kasih atas laporan Anda, Putri Demes langsung dari Silang Monas, Jakarta.